Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Junior dengan NIM 240906234. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas statistika. Simak terus videonya. Kemiringan atau squeness, kemiringan squeness menurut Murray R. Spiegel 2004 P95 adalah derajat ketidaksimetrian atau dapat juga didefinisikan sebagai penyimpangan dari kesimetrian dari suatu distribusi. Jika suatu kurva frekuensi atau poligon frekuensi dari suatu distribusi memiliki ekor kurva yang lebih panjang ke arah sisi kanan dibandingkan ke arah kiri dari nilai maksimum tengah, maka distribusi ini disebut dengan distribusi miring ke kanan atau memiliki kemiringan positif. Untuk kondisi kebalikannya disebut dengan distribusi miring ke kiri atau memiliki kemiringan negatif. Untuk distribusi miring, mean akan cenderung berada pada sisi yang sama dengan modus di ekor kurva yang lebih panjang. Gambarnya seperti ini. Perbedaan di antara keduanya, gambar kiri kemiringan negatif atau left squared, distribusi memiliki ekor lebih panjang ke arah kiri. Artinya, sebagian besar data terkonsentrasi di sisi kanan sedangkan nilai ekstrem atau outlier lebih banyak ke arah kecil. Pada distribusi ini berlaku modus median mean, sedangkan gambar kanan kemiringan positif atau right squared, distribusi memiliki ekor lebih panjang ke arah kanan. Sebagian besar data terkonsentrasi di sisi kiri, sedangkan nilai ekstrem lebih banyak ke arah besar. Pada distribusi ini berlaku mean, median, modus. Jadi perbedaan utama kedua gambar adalah letak ekor distribusi dan hubungan antara mean, median, serta modus yang menunjukkan apakah distribusi miring ke kiri negatif atau miring ke kanan positif. Selanjutnya, keruncingan atau kurtosis. Kurtosis erat kaitannya dengan kurva normal. Kurtosis menunjukkan keruncingan kurva apabila kurva seberang frekuensi memiliki puncak yang lebih runcing jika dibandingkan dengan kurva normal. Maka kurva tersebut dinamakan leftokurtik atau unsur-unsur data lebih banyak menyebar ke arah nilai tengah jika dibandingkan dengan sebaran normal. Apabila kurva sebaran frekuensi berbentuk kurva normal, maka kurva tersebut dinamakan mesokurtik. Apabila kurva sebaran frekuensi memiliki puncak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kurva normal, maka kurva tersebut dinamakan flatikurtik atau unsur-unsur data lebih banyak menyebar ke arah ruang lebih jauh dari nilai tengah. Jika dibandingkan dengan sebaran normal, seperti ini. Jadi ini 3 gambar, leftokurtik distribution, mesokurtik distribution, dan terakhir flatikurtik distribution. Untuk menentukan ukuran keruncingan kurtosis, suatu distribusi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara grafis, yaitu dengan membuat poligon frekuensi atau dengan cara matematis baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Rumus kurtosis sebagai berikut. Seperti ini. Jadi, perbedaan di antara ketiganya, keruncingan kurtosis menunjukkan bentuk puncak suatu distribusi data bila dibandingkan dengan distribusi normal. Jadi pertama, distribusi leftokurtik. Kurva terlihat lebih runcing dan tinggi, artinya sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata, tapi sekaligus memiliki ekor yang lebih tebal sehingga peluang munculnya nilai ekstrem lebih besar. Berbeda dengan itu, distribusi mesokurtik memiliki bentuk puncak yang normal, tidak terlalu runcing maupun terlalu datar, sehingga dianggap sebagai bentuk standar atau acuan. Sementara itu, distribusi flatikurtik ditandai dengan puncak yang lebih landai dan rendah, data lebih menyebar jauh dari rata-rata, serta ekornya lebih tipis sehingga kemungkinan muncul nilai ekstrem lebih kecil dibandingkan distribusi normal. Selanjutnya itu kita mau praktek pakai aplikasi IBM SPSS. Jadi statistika deskriptif dengan IBM SPSS telah memahami analisis deskriptif dengan cara manual. Berikut ini akan dibahas teknik analisis deskriptif dengan bantuan software IBM SPSS. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi yang dihasilkan
IBM SPSS sedikit berbeda dengan cara manual. Hal ini disebabkan karena tabulasi yang dilakukan oleh IBM SPSS bukan dengan mengelompokkan kelas berdasarkan interval, tetapi ditabulasi berdasarkan keunikan data. Jadi ini contoh 4.1 bentuk histogram dengan menggunakan software IBM SPSS. Jadi nanti si angka-angka ini tuh nanti kita masukkan ke IBM SPSS-nya ya guys ya. Nah ini praktek langkah-langkahnya. Aku ada bukunya. Jadi aku lewat buku aja ya. Kalau bisa dibelah dulu sih. Coba kita belah dulu aja. Belah dua. Terus kita ini bisa dibelah dulu. Oh bisa. Jadi seperti ini. Jadi langkah pertama, aktifkan IBM SPSS seperti langkah-langkah pada bab 1 pada halaman IBM SPSS statistik data editor. Klik variabel view di pojok kiri bawah sebagai berikut. Ini variabel view udah. Terus klik, maka akan muncul editor seperti ini ya. Pada kolom name, ketikkan nama variabel yang akan dianalisis, misalnya X. Oke, kita ketik X ya. Pada kolom tipe, pilih numerik. Pada kolom desimal, isi angka 10 saja. Kolom yang lain abaikan. Oke. Jadi udah nih numerik, terus desimalnya 0 ya. Taruh aja nih. Terus setelah selesai, klik data view, maka akan muncul editor sebagai berikut. Balik lagi ke data view, terus kita tulis yang ini, yang nomor tadi, ini yang 66, 97, 101, 111. Kita tulis 66, terus bentar. Ketikkan data atau input data satu persatu pada contoh soal 41. Setiap input data akhir dengan menekan enter atau tekan yang panah bawah. Oke, jadi ini kan udah 6. Terus enter aja. Terus 97. Terus apa lagi tadi? 97, 111, 122, 115, 137, 92, 107. Oke. 107, terus 76, 125, 102, 120, 95, terakhir 128. Oke. Setelah data selesai diinput, simpan terlebih dahulu data tersebut dengan cara klik File, Save. Oke, File. Kita save. Aku pengen save di sini aja. Udah. Terus untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram, klik analis highlight atau sorot deskripsi statistik. Jadi anal ini, terus deskripsi statistik, terus frekuensi, maka muncul seperti ini ya kan. Seperti di contoh, klik variabel X, pindahkan dengan mengklik tombol panah ke kotak variabel S. Jadi kita ini. Kemudian centang kotak display frekuensi table, klik tombol change. Udah, maka akan muncul kontak dialog seperti ini. Jadi ini yang di histogram, show, terus
Kemudian continue. Oke. Setelah itu akan keluar output sebagai berikut. Klik oke. Kita tunggu. Kok nggak bisa ya? Ini bisa. Jadi kita harus bersabar guys ya. Udah, jadi ya kita giniin aja kan ini. Jadi ini outputnya dan ini histogramnya seperti itu. Ini lagi aja. Jadi ini outputnya ya guys ya. Nah terus setelah itu klik transport. Ini aku bacanya di sini. Jadi panduannya di sini nanti. Transforms, terus klik record intro difference variable, terus maka akan muncul kontak dialog sebagai berikut. Pindahkan variabel X dengan menekan tombol panah ke kontak numeric variable ini. Kemudian pada kontak names kita beri nama kelas, semisal ya. Terus label kita beri nama interval. Seperti di atas, selanjutnya klik tombol Alt New Values. Terus maka akan muncul kontak dialog record. Selanjutnya klik ranks ini. Pada kontak di bawah ranks isi 66. Oke, isi 66. Trauknya 77. Value-nya 1. Kita ketik add. Seperti itu, jadi kita ulang-ulang. Sesuai ya sama yang output kita tadi, hasil output kita gitu. Terus 78 89 2. Terus kita add 90, terus 101 3. Add, terus ranks 102 113, ini 4. Add. Jadi lanjut ya 114. Selanjutnya 126. Ininya 137. Ininya 6 berarti ya. Terus 138. Terus 149. Ininya 7. Add. Ketika sudah, selanjutnya klik continue, klik change, dan oke. Oke, jadi selanjutnya itu kita plus aja sampai 7 karena ada 7 yang harus kita masuk. Yang value itu kita 1
cepat menuju. Ini tuh 66677, terus 7889 terus 90 101 102 113 104 125 126 137 138 149. Ini spelling. Oke. Terus selanjutnya itu analis, terus deskripsi statistik, terus frekuensi, terus bagian kelas interval kelas ini keituin ke variabel s dengan terus display, terus klik tombol chance, terus ini plus histogram, kemudian continue, terus oke. Ini hasil outputnya buat yang interval. Jadi prakteknya itu udah selesai. Nah, selanjutnya itu ada ukuran pemusatan dan penyebaran data dengan IBM SPSS. Setelah penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram selanjutnya, lakukan analisis pemusatan data serentak tendensi meliputi rata aritmatik, median, modus, dan persentil. Selain ukuran pemusatan data, lakukan analisis penyebaran data, dispersion, dan ukuran distribusi meliputi rentang data rank, data terbesar maksimum dan terkecil minimum, standar devian, variance, distribusi skewness, dan kurtosis. Ukuran-ukuran ini dapat dengan mudah dianalisis sebagai IBM SPSS. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Klik ganda ikon IBM SPSS, buka file contoh 41. Misal sudah tersimpan di drive, lakukan langkah berikut pada editor SPSS. Klik file, sorot open, dan klik data pada kotak file name, lalu ketikkan D. Oke, sekarang kita praktik lagi. Buka yang tadi, terus yang X, terus setelah itu buka analis, terus deskripsi statistik, frekuensi, terus yang X kita pindahin, terus tekan statistik, terus diundah, terus ini ya ikutin, jadi nanti masukin 10 nya, nanti 10, 25, 50, 75, istilah seperti ini, terus klik oke, continue, dan oke. Nanti hasilnya seperti ini ya. Aku nggak tahu ya kenapa ini tuh beda sama hasil yang di buku, padahal sama. Ya, mungkin ada beberapa yang baru sama sih. Nah itu sih.
Dan buat pembahasan yang hasil statistik ini adalah menampilkan hasil analisis deskriptif berasal dari 40 data nilai MEN di sebesar 110,35 menunjukkan rata-rata dan berada di sekitar 110. Nilai median adalah 110,50 sedangkan nilai yang sering muncul adalah 97. Ketiga ukuran pemusatan data ini cukup berdekatan sehingga data terdistribusi relatif seimbang. Ukuran penyebaran ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 19,16 dan variasi sebesar 367/105, yang berarti data cukup menyebar dari rata-rata. Range sebesar 78 dengan nilai minimum 66 dan maksimum 144 menunjukkan adanya perbedaan cukup besar antara data terendah dan tertinggi. Bentuk distribusi data terlihat dari skewness sebesar min 0,26, artinya data sedikit condong ke kiri namun masih mendekati simetris. Sedangkan kurtosis sebesar min 0,485 menunjukkan distribusi data lebih datar dibanding distribusi normal. Kurtik secara keseluruhan data memiliki sebaran yang cukup luas, tetapi distribusinya masih mendekati normal. Dan ini tabel selanjutnya itu pembahasannya tabel perbandingan menunjukkan hasil analisis SPSS dengan perhitungan manual pada semua parameter, nilai mean, median, mode, standar deviasi, varian, skewness, kurtosis, rank, minimum, maksimum, serta range-settle. 10, 25, 50, 79, 90. Semuanya sama, hanya berbeda pada banyaknya digit desimal yang ditampilkan. Kesamaan ini membuktikan bahwa SPSS dapat diandalkan untuk menghasilkan hasil analisis yang sama persis dengan cara manual, hanya saja manual. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.